Beberapa orang itu tidak selingkuh, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak ada yang mau. Orang tuh nggak selingkuh, bukan karena nggak mau, tapi nggak punya kesempatan. Banyak orang yang akhirnya gagal menjaga kekudusan pernikahan karena alasan konflik dengan pasangan yang tidak terselesaikan, kekecewaan yang dipendam, tidak bahagia dengan pasangan. Akhirnya begitu punya kesempatan dengan pihak ketiga, pasti langsung jatuh tentunya. Perselingkuhan bukanlah kekilafan, tapi sudah direncanakan dan dibayangkan. Kita buka celah untuk perselingkuhan. Perselingkuhan itu nggak datang serta-merta. Tapi dengan membiarkan hubungan pernikahan kita tidak bahagia, komunikasi buruk, keretakan kita biarkan, komunikasi hilang, kemesraan hilang, kita sedang membuka celah untuk iblis ambil bagian. Sehingga kita mudah jatuh dengan orang lain yang kelihatannya jauh lebih baik daripada pasangan kita. Kita tidak boleh membiarkan pernikahan kita tidak bahagia. Ada bahasa rohani yang dipakai orang, memang pernikahan saya tidak bahagia, tapi saya tahu karena Tuhan mengizinkan pernikahan saya untuk menjadi salib bagi saya, untuk membentuk karakter saya. Saya anggap itu cuma alasan. Kalau kita sungguh-sungguh mau rumah tangga kita pulih, kita harus mau berkorban, belajar mengerti, harus berusaha supaya pulih. Untuk pulih, kita harus bekerja keras untuk pernikahan kita. Kita nggak boleh simpan kekecewaan. Kalau kita sakit hati dan kita simpan, kita rugi sendiri. Harusnya kalau memang kita punya kekecewaan dengan pasangan, kita bereskan. Gimana cara beresin? Ajak pasangan duduk dan bicarakan ganjalan di hati kita. Bicara dengan lemah lembut, jaga intonasi kata-kata kita. Bicaralah dari hati ke hati. Sepakati jalan keluar untuk masalah-masalah yang ada. Perlu keinginan dari keduanya untuk pulih tentu. Sepakat untuk pulih. Dibutuhkan keterbukaan dan kerendahan hati, karena itu yang menjadi awal pemulihan. Kita harus ngerti bahwa prinsip pernikahan di dalam kekristenan, di dalam Kristus, nggak ada jalan kembali. There is no turning back. Kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa terus, kita nggak bisa lanjut, udah selesai di sini aja. Kita harus mengerti bahwa pernikahan di dalam Kristen, di dalam Kristus adalah pernikahan one way. There is no U-turn. Nggak ada kata refund. Karena itu, karena kita nggak punya pilihan selain berjuang untuk mempertahankan, kita harus berusaha untuk pulih. Ajak pasangan untuk bicara baik-baik. Berhenti saling menyakiti. Kita harus saling minta maaf dan saling mengampuni. Kalau kita melihat bahwa pernikahan merupakan proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita jadi lebih baik, kita tidak boleh menuntut pasangan berubah. Kita yang harus punya kemauan untuk mengupgrade diri kita sendiri untuk jadi lebih baik bagi pasangan kita. Nggak ada orang lain yang harus kita senangkan lebih daripada pasangan kita sendiri. Kebanyakan kegagalan kita adalah gini, kita lebih jaga perasaan orang daripada perasaan pasangan kita sendiri yang setiap hari hidup bersama-sama dengan kita. Orang yang nomor satu yang harus kita senangkan selain Tuhan adalah pasangan. Bagaimana kita bekerja untuk memulihkan rumah tangga kita? Kita harus melihat bahwa pernikahan itu merupakan investasi jangka panjang. Seumur hidup pasangan kita adalah teman seperjuangan kita seumur hidup. Kalau kita nggak kerja keras untuk pernikahan kita, kita rugi sendiri. Karena kita harus setia sama pasangan sampai akhir. Kalau kita mau nyaman, kita harus usahakan. Masa depan pernikahan akan jadi seperti apa? Tergantung dari bagaimana kita menginvestasikan waktu, pemikiran kita, dan uang kita di dalam pernikahan kita. Kita harus mulai atur kembali prioritas hidup kita. Tuhan nomor satu, yang kedua pasangan kita, lalu anak-anak kita, baru keluarga besar, baru teman-teman, baru orang-orang di sekitar kita, komunitas, kota, dan bangsa. Kalau rumah tangga aja nggak pulih, gimana kita mau memulihkan orang lain? Karena pelayanan itu dimulai dari rumah, dimulai dari hubungan terkecil, yaitu institusi rumah tangga kita, suami istri. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.